Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Bill Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih yang sejati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 18 Mei tahun 2025, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan kali ini akan mengangkat judul Bangkitlah dan Jadilah Terang. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Boleh memerdekakan kami, boleh menguatkan kami. Sehingga kebenaran firman ini boleh betul-betul tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, pimpin oleh kuat kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat bangkit dan menjadi terang tentu adalah nas firman Tuhan yang mungkin saja adalah satu dari sekian nas favorit saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Waduh. Dulu saya ingat ketika saya awal bertobat dan mengikuti Tuhan, saya sangat suka dengan pujian ini. Bangkitlah dan jadilah terang, terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, jadilah terang, terangmu datang. Wow, mantap saudaraku. Kita diajar menjadi orang percaya, bangkit, menjadi terang. Karena apa? Ya karena Tuhan Allah kita adalah terang dunia. Perjanjian baru pun ada begitu banyak ayat yang berkata bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini. Kenapa dia dikatakan terang? Karena dunia ini gelap. Ia berasal dari sorga. Ia menerangi kegelapan dunia ini. Dunia ini dikatakan gelap oleh karena kehilangan terang kemuliaan. Manusia ini juga kehilangan kemuliaan, kehilangan terang ilahi. Kegelapan itu adalah tanda keterpisahan kita dengan Tuhan. Makanya ada istilah orang buta menuntun orang buta. Karena apa? Karena kita hidup dalam gelap. Kita nggak bisa ngelihat jalan. Ada juga pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu berasal dari nas firman Tuhan Mazmur Daud. Firman Tuhan adalah terang yang menerangi jalan setiap kita. Supaya kita tidak tersandung, supaya kita nggak jatuh, supaya kita tidak kehilangan arah, tersesat tentunya di dunia ini. Lebih daripada itu, firman Tuhan di dalam perjanjian baru juga menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kalau kita menjadi anak-anak terang, tentunya kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kegelapan. Ada nggak ayatnya? Ada, saudaraku ya. Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, mengenakan perlengkapan senjata terang itu memang adalah sebuah istilah saja, saudaraku ya. Maksudnya di sini
kita yang dulunya hidup dalam gelap, hidup di dalam dosa, kita hanya hidup melakukan apa yang diinginkan oleh dosa itu yang berkuasa di dalam batin kita. Tujuan hidup kita hanyalah memuaskan hawa nafsu semata. Tapi yang dimaksud kiasan mengenakan perlengkapan senjata terang artinya kehidupan kita ini, perbuatan-perbuatan kita, sikap hidup kita, tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan itu adalah menyatakan terang firman. Saudaraku ya, hidup kudus, hidup benar, hidup bersih tanpa cacat celak, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan terang. Ya. Kegelapan ayat kedua ya di dalam Yesaya 60 tadi. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan akibat itu semua perbuatan kegelapan itu menguasai kehidupan semua umat manusia. Semua kita jatuh dalam dosa dan apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang menyakiti hati Tuhan. Tidak ada satupun yang berbuat baik. Semua sudah jatuh dalam dosa. Itu kata kitab surat Roma 3 ayat 23 ya. Semua manusia jatuh dalam dosa. Dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan terang. Kita ini hidup dalam gelap semua, saudaraku. Saya dan saudara hidup dalam kegelapan, iya. Saudara gak usah diajari berbuat dosa. Semakin saudara tumbuh besar, semakin saudara dewasa, benih kegelapan itu akan membawa perbuatan-perbuatan gelap. Saudara bisa berdusta, saudara bisa berzina, saudara bisa melakukan hal-hal yang jahat. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 11 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini dengan tegas sekali, saudara. Ini dengan tegas sekali. Telanjangi itu artinya kita harus berkata terang-terangan. Kalau dosa, katakan dosa. Kalau salah, katakan salah. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan izinkan ada kesempatan di mana kita berkata, oh wajar aja kita berbuat dosa. Kan kita ini masih manusia. Gak boleh seperti itu. Kalau dosa itu terang benderang katakan dosa. Terangi. Ya. Saudara ya. Hari ini kalau misalnya ada yang ketahuan berselingkuh. Apakah saudara malu? Kalau hari ini sih orang bilang wajar ya. Kalau ada yang nikah terus cerai. Hari ini orang bilang bahwa itu juga wajar. Hari ini kalau ada orang aborsi, menggugurkan anak, orang bilang hari ini tuh wajar. Orang bilang bahwa kumpul kebo, hubungan seks pranikah, orang bilang itu wajar. Semua yang wajar-wajar yang dibolehkan oleh orang banyak, tidak lantas itu boleh di hadapan Tuhan. Semuanya itu jahat di mata Tuhan, saudaraku. Dan kalau saudara melakukannya tanpa rasa bersalah, betapa gelapnya hatimu. Tidak ada terang ilahi di sana. Saudara tidak bisa jernih melihat bahwa itu adalah dosa dan pelanggaran. Saudara masih hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, telanjangi perbuatan-perbuatan gelap. Jangan lagi merasa bahwa itu sesuatu yang wajar hari-hari ini. Ya, dunia sudah jatuh, dunia ini semakin jahat. Tetapi mari, orang hari-hari ini makin hari boleh makin jahat. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan makin jahat. Kebenaran itu bukan untuk kita mempersalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Tidak. Terang itu dia akan menerangi segalanya. Misalnya kita katakanlah ada pemadaman listrik dan kita mulai menyalakan lilin. Kita taruh di tempat yang agak tinggian. Dia akan menerangi seisi rumah, seisi ruangan. Seperti itulah.
Nah, terang itu atau kebenaran firman itu, kalau disingkapkan, dinyatakan dalam hidup kita, dia akan dengan jujur apa adanya menelanjangi perbuatan kita. Kalau memang salah ya salah. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa dengan berkata, oh itu gak apa-apa. Gak boleh. Ya, firman Tuhan tuh ya dan amin. Kalau dosa ya dosa. Entah kamu memilih untuk bertobat atau kamu memilih untuk tetap hidup dalam dosa, itu tuh pilihanmu. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan ditawar-tawar, saudaraku. Ya. Terang ilahi itu datang dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus maksudnya, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Lihat di sini, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sudah lihat ini. Tuhan Allah kita, Allah itu terang. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kalau kita berkata kita bersekutu dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, ya ini kita pembohong. Kita tidak melakukan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman ini memang keras menelanjangi. Kalau saudara bilang bahwa saudara orang Kristen, pengikut Kristus, saudara beribadah hari Minggu, tetapi dalam hari-harimu biasa, engkau hidup dalam perzinahan, perselingkuhan, percabulan, dosa-dosa yang mungkin menjijikkan dan najis untuk disebutkan. Itu justru membuktikan bahwa kehidupan rohanimu itu palsu. KTP yang menyatakan engkau adalah orang Kristen juga palsu. Karena perbuatan gelap yang kau lakukan itu mencerminkan siapa yang engkau percayai, siapa yang engkau ikuti. Makanya ada firman yang berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Atau Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya iman, kalau ada yang berkoar-koar, iman, aku orang Kristen, aku rajin ibadah. Tapi kalau perbuatannya nggak ada, buah daripada iman yang sejati itu nggak ada. Malah justru sebaliknya, kegelapan atau buah-buah perbuatan daging yang ada dalam hidup kita. Ini harusnya menjadi sebuah general check up, ya. Jangan-jangan saya hidup masih dalam dosa. Kalau saya masih hidup dalam dosa, gimana ini? Berarti kekristenan saya palsu dong. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara masih cuma bisa mengingat hal-hal yang saudara lakukan di masa yang lalu. Saudara berpikir bahwa aku ini dulu bertobat, dulu ikut Yesus sungguh-sungguh, dulu rajin ikut komsel, ikut persekutuan, ikut ibadah. Saudara berpikir bahwa aku ini diselamatkan oleh karena iman. Tapi mari jujurlah, selidiki dan lihatlah kehidupan saudara hari ini. Apakah masih seperti dulu yang saudara ceritakan? Apakah kesungguhanmu masih seperti dulu? Apakah kasihmu kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya masih seperti dulu? Karena kalau saudara hari ini
lebih mencintai perbuatan kegelapan dan itu yang tercermin dari kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, maka saya takut saudaraku, saudara adalah pembohong. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Memang ayat firman Tuhan ini keras saudaraku. Namun kita diajarkan bangkit. Kalau gitu bangkit. Ayo bangkit. Karena memang untuk menjadi terang harus diawali dengan yang namanya bangkit dulu. Artinya ini adalah sebuah perintah. Jangan terpuruk. Saya tahu saudara mungkin ada di antara yang jatuh. Ada yang berkata, aku sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Aku sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa dibalikin jadi nasi. Ya saudara gak usah pakai pepatah dunia untuk membenarkan kesalahanmu. Jangan. Ngapain pakai pepatah dunia, nasi sudah jadi bubur. Mau serusak apapun hari ini, mau sehancur apapun hari ini kehidupan saudara, yang Tuhan rindu ialah saudara datang kepada Dia. Bangkit. Ayo. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Artinya kalau saudara jatuh, cukup akui kejatuhan saudara, cukup akui kelemahan saudara, cukup akui kecemasan hatimu, dan minta, Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau lagi. Sungguh-sungguh. Tuhan, aku butuh perkenanan-Mu, aku butuh pengampunan-Mu, layakkan aku kembali mendekat berjalan bersama Engkau. Tuhan cuma butuh itu dari saudara. Ya, karena itu justru menunjukkan kerendahan hatimu. Justru itu menunjukkan bahwa engkau menyesali dosa-dosamu. Tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Saya tidak sedang mengajarkan mantra di sini, ucapan-ucapan yang bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Enggak, itu harus jujur dari hati saudara. Saudara membutuhkan Dia, saudara butuh dipulihkan. Bangkit dulu dah. Bangkit dulu. Bangkit kembali, ikut Tuhan. Minta Tuhan pegang tangannya. Saudara mungkin tenggelam sama seperti Rasul Petrus tenggelam ketika ia melihat tiupan badai angin dan dia tadinya berjalan di atas air, berjalan dengan iman. Ketika ia memandang Yesus, ia mulai memandang sekelilingnya dan mulai tenggelam, saudaraku. Seperti inilah kebanyakan kehidupan orang Kristen yang sudah lama meninggalkan kasih mula-mulanya, mulai tenggelam. Tapi mari arahkan kembali matamu kepada Tuhan, bangkit. Dan percayalah Tuhan akan mengangkat kehidupanmu kembali. Bagi saya iman yang teguh tuh gini, Allah tuh hidup, Allah tuh berkuasa. Ia pegang kendali atas kehidupan kita. Dan kita percaya kepada pemeliharaannya. Ya, ketika kita memandang Tuhan lebih besar dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan mengasihi kita, maka itu sudah cukup. Iman seperti itu cukup untuk membangkitkan manusia rohani kita. Dan setelah itu ikut Dia, saudara akan menjadi terang. Saudara akan menjadi terang. Dan saudara mulai akan menyatakan perbuatan-perbuatan terang. Terus ikut Tuhan, saudaraku. Terus ikut Tuhan. Semakin terang, saudara akan semakin serupa seperti Kristus Yesus. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Atas kebenaran firman yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan, sehingga kami boleh dibangun, dikuatkan, ditegur juga Tuhan. Supaya kami tidak berpuas hati dengan perjalanan kami di dalam Tuhan. Justru kami boleh menyelidiki hati kami. Apakah kami masih tetap sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami tetap memprioritaskan hidup kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan? Tolong kami Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Tuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.